Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Mary Widiawati, NIM 22110000430085. Saya di sini akan meresum materi 1 sampai 4. Materi yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi tulisan dan komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi lisan pun dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan secara langsung dan komunikasi lisan secara tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung yaitu berkomunikasi lisan dengan tatap muka langsung dengan lawan bicaranya. Contohnya seperti wawancara. Yang kedua yaitu komunikasi secara tidak langsung. Berkomunikasi dengan tidak tatap muka langsung dengan lawan bicaranya, seperti daring atau biasa orang menyebutnya dengan sekolah online. Dan prinsip-prinsip berkomunikasi lisan ada 3, yaitu suara, bunyi, dan nada. Materi yang kedua yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD dan kaidah dalam berbahasa. Ejaan adalah seperangkat aturan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. Ruang lingkup EYD meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf membicarakan masalah yang mendasar dari suatu bahasa. Penulisan huruf seperti huruf kapital dan huruf miring. Penulisan kata memiliki 15 penulisan kata seperti kata depan, kata ganti, kata ulang, dan seterusnya. Penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan membicarakan kaidah cara penulisan unsur serapan. Dan yang terakhir, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca membicarakan teknik penerapan ke-15 tanda baca dengan penulisan seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda titik 2, dan seterusnya. Materi yang ketiga yaitu pedoman umum pembentukan istilah. Ada 6 macam pedoman umum pembentukan istilah. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, sumber istilah. Yang ketiga, aspek tata bahasa dalam peristilahan. Yang keempat, aspek semantik peristilahan. Yang kelima, istilah singkatan atau lambang. Dan yang keenam, ejaan dalam peristilahan. Definisi istilah. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggabungkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Di dalam konsep dasar juga memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu definisi istilah, yang kedua tata istilah dan tata nama, yang ketiga istilah khusus dan istilah umum, yang keempat kata dasar peristilahan, yang kelima imbuhan peristilahan, yang keenam kata berimbuhan peristilahan, yang ketujuh kata ulang peristilahan, yang kedelapan gabungan kata peristilahan, yang kesembilan perangkat kata peristilahan. Yang kedua, sumber istilah. Sumber istilah ada kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa serumpun, kosakata bahasa asing. Syarat-syarat kosakata bahasa. Yang pertama, kata yang dengan tepat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksud seperti tuna atau steady. Yang kedua, kata yang lebih singkat daripada yang lain, yang berujukan sama seperti gulma jika dibandingkan dengan tumbuhan pengganggu. Yang ketiga, kata yang tidak bernilai rasa atau konotasi buruk dan yang sedang didengar atau
eufonik, seperti tunakarya dibanding dengan pengangguran. Yang ketiga, aspek tata bahasa dalam beristilahan. Ada beberapa, yaitu penggunaan kata dasar, proses pengimbuhan, proses pengolahan, proses penggabungan. Yang keempat, aspek semantik beristilahan juga ada beberapa macam. Yang pertama, perangkat sistem yang beristilah. Dalam bidang tertentu, deret konsep yang berkaitan dinyatakan dengan perangkat istilah yang strukturnya juga mencerminkan bentuk yang berkaitan dengan konsisten. Yang kedua, sinonim dan kesinoniman. Yang ketiga, hominin dan kehomininan. Yang keempat, hopinin dan kehopininan. Yang kelima, kepoliseman. Selanjutnya, istilah singkatan dan lambang. Istilah singkatan ialah istilah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan menurut 3 cara, yaitu istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas 1 huruf atau lebih. Yang kedua, istilah yang bentuknya tulisannya terdiri dari 1 huruf atau lebih. Dan yang ketiga, istilah yang dibentuk dengan menggunakan sebagai unsurnya. Dan yang ketiga, istilah yang dibentuk dengan menanggalkan sebagai unsurnya. Lalu, istilah akronim, huruf lambang, gambar lambang, satuan dasar sistem internasional, keliputan dan fraksi satuan dasar, lalu sistem bilangan dasar, tanda desimal. Yang keenam, ejaan dalam beristilahan. Ada ejaan fonimek, ejaan etimologi, transliterasi, ejaan diri, penyesuaian ejaan, penyesuaian huruf gugus konsonan asing, penyesuaian imbuhan asing. Ejaan fonemik artinya hanya suatu bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Ejaan etimologi untuk menegaskan makna yang berbeda. Istilah yang homonim dengan kata lain dapat ditulis dengan mempertimbangkan etimologinya. Ejaan nama diri. Ejaan nama diri termasuk merek dagang yang dipakai dalam bahasa aslinya ditulis dengan huruf Latin, tidak diubah. Materi yang keempat yaitu pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata maksudnya jika memilih kata yang tepat untuk menyatakan ide-ide atau gagasan. Ada 3 hal dalam menentukan diksi. Yang pertama, kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seorang menguasai kosakata yang cukup luas. Yang kedua, diksi mengandung upaya atau kemampuan membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun. Yang ketiga, diksi menyangkut kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Syarat-syarat ketetapan pemilihan kata. Agar dapat menjadi pemilihan kata yang akurat, seseorang harus menguasai sejumlah persyaratan. Yang pertama, dapat membedakan antara denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya, kata makna. Dalam makna denotatif berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Selanjutnya, makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dan sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenalkan pada sebuah makna konseptual. Contohnya, kata makna. Dalam makna konotatif berarti untung atau pukul. Yang keempat, dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan yang berupa konsep atau pengertian. Kata abstrak memerlukan pendalaman pemahaman karena sifat yang tidak nyata. Contoh kata abstrak, kaya, miskin, kesenian, kerajinan, dan demokrasi. Yang kelima,
dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Kata penghubung yang berpasangan tepat, contohnya, antara karyawan dengan atasan harus sesuai bekerja sama. Yang keenam, dapat membedakan kata-kata yang khusus dan kata-kata yang umum. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya makna yang lebih sempit. Kata umum mendatangi, kata khusus mampir, singgah, dan berkunjung. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.